Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Sejenak kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Atas hari karunia-Mu, kami boleh menikmati hari ini, semua hanya karena kasih setia Tuhan. Sejenak kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kebenaran firman-Mu dapat kami pahami dan terus menjadi suluh bagi langkah kami. Ampunilah dosa kami. Bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah Dia menyembuhkan sakitmu. Iamo laumpamondo sakimmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita sakit, maka hal yang sangat kita inginkan atau dambakan adalah kesembuhan. Terlebih untuk orang yang buta, kesembuhan tentu menjadi sukacita besar, karena bukan hanya sembuh, tetapi ia dapat melihat dunia yang selama ini tidak dilihatnya. Hal itu tentu diharapkan pula oleh orang buta dalam perikop pembacaan kita. Orang membawa dia datang kepada Tuhan Yesus yang sedang berada di Betsaida. Tuhan dengan penuh belas kasih memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung. Dengan kuasanya, Yesus menyembuhkan orang buta itu, sehingga ia dapat melihat kembali. Ia telah sembuh dan sangat bersukacita atasnya. Dengan kasih-Nya, Tuhan melayani orang sakit itu, dan dengan kuasanya, Tuhan memulihkan orang buta itu, sehingga dapat melihat dunia yang penuh kasih Tuhan. Tuhan kemudian menyuruhnya pulang dan melanjutkan kehidupannya. Tentu menikmati dunia yang sudah dapat dilihatnya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan Ia peduli pada pergumulan orang buta itu, sehingga dengan kuasanya menyembuhkan orang buta itu. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kita seperti orang buta itu. Mungkin kita tidak buta, tetapi kita bergumul dalam masalah, baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, sakit penyakit, kedukaan, dan juga pergumulan tentang pandemi COVID-19. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan peduli keadaan kita, seperti Dia peduli kepada orang buta itu. Tuhan hadir menguatkan kita
Bahkan Dia sendiri yang akan mengalahkan setiap pergumulan dan persoalan kehidupan yang kita alami. Itulah wujud kasih yang sungguh dari Tuhan, yang sungguh hadir dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh mengimani ya Tuhan, bahwa Engkau selalu hadir dalam seluruh kehidupan kami. Engkau setia menguatkan kami, bahkan Engkau menuntun kami melewati setiap pergumulan dan persoalan kehidupan. Kami mohon kepadamu, kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini akan terus menopang kami dan memampukan kami, menuntun langkah kami untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, berserah diri hanya kepada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tuntunlah, jagalah dan lindungilah kami dalam melakukan berbagai aktivitas kami, dalam tugas pekerjaan yang Engkau karuniakan. Kiranya kami sungguh-sungguh melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan akan juga senantiasa berbuah baik dalam kehidupan ini. Dalam segala peran yang Tuhan percayakan pun, baik sebagai orang tua ataupun anak-anak, kiranya mampu dilakukan dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan akan juga terus menopang, menguatkan saudara-saudara kami di mana saja berada saat ini. Mereka yang setia mendengarkan renungan harian ini dalam segala kehidupan dan keberadaan. Kami mohon yang sakit dipulihkan, yang sakit tetap dikuatkan, untuk tetap mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang berduka cita, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati, akan menopang mereka. Yang bergumul karena berbagai hal, juga tetap diberkati oleh Tuhan, dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi orang tua kami dalam menjalani masa tua. Kiranya juga akan terus mampu dijalani dengan sukacita, dengan terus mengandalkan Tuhan, dan mereka terus berbahagia di dalam Tuhan. Kami pun bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, pun juga bagi saudara-saudara kami yang boleh meraih kesuksesan, keberhasilan. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan mereka pun terus berbahagia di dalam Tuhan, bersukacita selalu. Kami berdoa bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, kiranya semua juga tetap dilakukan dengan baik. Kami bersyukur bahwa pelaksanaan sidang Sinode Am ke-25 Gereja Toraja di Toraja Utara juga boleh berlangsung dengan baik, dan kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu pulihkan kekuatan dan tenaga saudara-saudara kami yang boleh mengambil bahagian. Kami berdoa untuk pemerintah kami, teruslah karuniakan hikmat untuk menjadi alat Tuhan di tengah bangsa yang kami cintai. Kami mohon Tuhan berkati dan topang kami semua dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Kami mohon ampunilah dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan dengan tetap semangat, tetap mengikuti prokes, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.